semua, kembali lagi di channel Otakes. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai Bagi si Badut yang secara mengejutkan menjadi Yonko pengganti. Mengutip dari laman situs Genshin Inc yang mana merupakan fandom entertainment portal yang salah satu artikelnya berisikan mengenai Yonko baru kita, yaitu Bagi si Badut bawa petaka. Lah kok bisa ya? Dan petaka seperti apa itu? Simak baik-baik ya yang akan Mimin bacakan, dan mari bahas bersama. Manga One Piece chapter 1053 sudah dirilis, dan seperti halnya beberapa chapter lain, chapter 1053 ini banyak menjadi bahan perbincangan dari para fans. Beberapa hal yang menjadi perbincangan para fans adalah nilai buruan dari Luffy yang sama dengan Trafalgar Law dan juga Yuta's Kid. Kemudian yang selanjutnya adalah terpilihnya Bagi si Badut menjadi Yonko selain Luffy untuk menggantikan Big Mom dan Kaido. Akhir sebuah era. Terpilihnya Bagi sebagai Yonko sangat disayangkan oleh para fans. Mereka berpendapat bahwa Bagi tidak melakukan sesuatu yang spesial sejauh ini. Bahkan, Bagi sangat jarang untuk muncul dalam ceritanya. Para fans pun memiliki pendapat bahwa seharusnya salah satu dari Law dan Kid yang menjadi Yonko bersama Luffy. Reaksi yang sama juga sebenarnya pernah terjadi sebelumnya, yaitu ketika Bagi terpilih untuk menjadi si Chibukai yang baru. Banyak orang yang menganggap bahwa Bagi tidak cocok menjadi si Chibukai, mengingat tidak adanya prestasi yang mengesankan sejauh ini. Frustasi dan juga kemarahan sebagian fans tersebut memang dapat dipahami, melihat sebuah karakter yang tidak memiliki prestasi apapun dan juga tidak mampu melakukan apapun mendapatkan kredit besar dan sukses, hanya karena mengandalkan keberuntungannya. Yang menarik adalah ada juga fans yang berpendapat bahwa terpilihnya Bagi sebagai Yonko merupakan pesan yang ingin Oda sampaikan kepada para fans, bahwa era dari si Chibukai sudah tidak lagi memiliki arti yang besar, apalagi di era baru seperti sekarang. Hal ini juga sepertinya ingin Oda sampaikan dengan titel Yonko. Dengan kata lain, di era baru ini, sistem atau titel seperti si Chibukai dan juga Yonko sudah tidak lagi relevan. Hal ini terbukti dengan terpilihnya Bagi untuk mengisi posisi tersebut. Yonko adalah era lama. Apa yang coba Oda sampaikan dengan membuat Bagi menjadi salah satu Yonko baru sepertinya cukup jelas, yaitu titel Yonko merupakan peninggalan dari era lama. Dan tidak ada lagi bajak laut yang berlayar saat ini yang mampu menandingi kekuatan Roger dan krunya. Bagi dan Seng sebenarnya sempat menjadi kru di kapal bajak laut Roger, namun saat itu mereka hanyalah kru biasa. Dengan semua orang-orang dari era Roger kini sudah tidak ada lagi, dan titel Yonko sendiri diisi oleh mereka yang berasal dari era selanjutnya. Maka relevansi dari titel sendiri sudah tidak lagi berarti. Era baru sendiri sudah membuktikan diri mereka bahwa mereka pun tidak kalah kuat dengan era lama. Para bajak laut era baru tidak butuh wilayah kekuasaan atau apapun seperti jabatan Yonko. Kekalahan dua Yonko tersebut menjadi bukti dari hal ini. Kekalahan si Chibukai oleh generasi baru menjadi salah satu faktor hancurnya sistem si Chibukai. Selain mereka memang berbahaya, dan kemungkinan hal ini pun akan terjadi kepada sistem Yonko, di mana 2 dari 4 orang bajak laut terkuat berhasil untuk generasi baru taklukkan. Seperti itulah artikel yang berisikan mengenai Yonko baru kita, yaitu Bagi si Badut bawa petaka. Sejarah kembali terulang. Baik di dunia One Piece ataupun di dunia nyata, sejarah selalu kembali terulang. Hancurnya sistem Yonko akan menjadi paralel dari hancurnya sistem si Chibukai, dan hal ini bisa kita lihat dari terpilihnya sosok Bagi. Jadi terpilihnya Bagi untuk mengisi posisi penting bisa jadi merupakan sebuah petaka bagi sistem tersebut. Dan tentunya menarik untuk kemudian melihat bagaimana reaksi dari Bagi saat dia mengetahui tentang hal ini. Selain itu, menarik juga untuk mengetahui apa yang kemudian menjadi alasan pemerintah dunia menunjuk Bagi sebagai Yonko baru. Waduh guys, memang ya segala sesuatu kekuasaan yang berdasarkan keserakahan, penindasan, dan keegoisan cepat atau lambat akan hancur bagaimanapun caranya. Dan sebuah kekuasaan di tangan orang yang tidak tepat pun akan lepas dari jalurnya hingga akhirnya hancur juga. Namun sebenarnya dengan jarang munculnya si Bagi ini membuat kita tidak benar-benar tahu potensi apa yang sebenarnya dia punya, hingga keberuntungan selalu berpihak padanya. Dengan diangkatnya Bagi sebagai Yonko ini begitu banyak pro dan kontra dari para fans sehingga bermunculan berbagai teori. Dan bagi kalian yang suka baca artikel tentang anime, boleh banget nih untuk mengunjungi laman Genshin Inc untuk linknya Mimin tulis di description ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jamatane, bye bye.